Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dengan renungan pagi dari GKI Banjarbaru. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas pagi ini dan kami memohon kami dicerahkan, dituntun, dibimbing untuk mengerti firman-Mu dan memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon bimbingan kuasa Roh Kudus untuk perenungan kami. Amin. Sesuai dengan panduan Almanak Nas Gereja Klementani Panglis, bagian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 4 Mei tahun 2021. Bagian firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 32, Yesaya pasal 32 ayat 9 sampai 20. Di bawah judul peringatan kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tentram. Sebab panen buah anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buah lain juga tidak ada. Gentarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gemetarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah dan bukakanlah pakaianmu, kenakanlah kain kamu pada pinggangmu. Ratapilah ladangmu yang permai dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan putri malu. Bahkan juga segala rumahmu, tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan. Sebab purimu sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Hutan akan runtuh seluruhnya, dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat, di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Amin untuk firman Tuhan. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidup kita ada kalanya suka duka itu akan kita alami. Kita bergembira, bersukacita, tapi ada kalanya kita bersedih dan meratap. Dan dari kesedihan dan ratapan kita, bisa saja hal-hal itu disebabkan oleh dosa dan pelanggaran kita. Oleh kekonyolan kita yang salah mengambil keputusan, yang salah bersikap dalam hidup ini. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini
mengingatkan kita bersama-sama bagaimana umat Tuhan, bangsa Israel, secara khusus Yehuda, suku Yehuda, yang telah mengalami sebuah kondisi kehidupan di mana mereka gagal menjalani kehidupan itu dengan baik. Sehingga dalam ayat 11 tadi dikatakan kepada kita, yaitu gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gemetarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tentram, tanggalkanlah dan bukakanlah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Bapak saudara, ini menggambarkan bahwa umat Tuhan waktu itu, bangsa Yehuda, dan para perempuan yang hidup sukacita, hidup berpesta, penuh keriaan, penuh kegembiraan, saatnya mereka akan diperhadapkan dengan penderitaan, dan ketika penderitaan itu terjadi dalam hidup mereka, sikap yang harus mereka ambil adalah bertobat. Jadi memasang kain kabung itu menggambarkan pertobatan mereka. Mereka harus meninggalkan cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan membawa mereka kepada kepedihan, membawa mereka kepada penderitaan yang amat sangat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika ada pertobatan, maka disitulah Allah melawat, disitulah Allah hadir dalam kehidupan mereka, yaitu kehadiran yang menyelamatkan. Dan dalam ayat 15 dikatakan, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Roh Kudus Tuhan melawat bangsa Israel, sehingga mereka menjadi bangsa yang mau bertobat, dan pada akhirnya mereka menjadi bangsa yang boleh kembali mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita. Bu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sehingga saya memberi judul perenungan bagi kita pada pagi hari ini adalah Roh Kudus yang memperbaharui hidup kita. Roh Kudus yang memperbaharui hidup kita. Saudara, ketika Roh Kudus itu melawat hidup kita, maka hidup kita yang terpuruk, hidup kita yang berdosa, hidup kita yang penuh kepahitan akan mengalami sebuah kehidupan yang diperbaharui. Sehingga apa? Sehingga kita mampu bertobat, sehingga kita mampu mengakui dosa kita, sehingga kita mampu memperbaiki pola tingkah hidup kita. Jadi Roh Kudus adalah Roh Kudus yang memperbaharui kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita bisa membuka diri kita pada saat kita bersalah dan berdosa, yaitu atas kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Dan kehadiran Tuhan lewat kuasa Roh Kudus itu bisa memakai siapa saja. Mungkin kita dinasihati oleh teman kita, sahabat kita, hamba Tuhan, bisa. Tuhan memakai mereka menjadi perantaraan di mana kuasa Tuhan, di mana Roh Kudus Tuhan berbicara kepada kita, supaya kita bisa hidup dalam pertobatan, hidup dalam takut akan Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini mau mengajak kita bersama-sama. Terimalah lawatan Tuhan, kuasa Roh Kudus-Nya, ketika dalam hidup ini kita mengalami sebuah kondisi kita berdosa dan bersalah. Ketika dalam hidup ini kita mengalami penderitaan, kesedihan, dan kehilangan, hanya dalam kuasa Roh Kuduslah kita menjadi pribadi yang baru, yang mampu menanggung segala kesedihan dan penderitaan kita, dan mampu bangkit untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang mendatangkan sukacita, damai, dan sejahtera kepada siapa saja yang ada di sekitar kita. Jadi Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita pada hari ini mau mengajak kita bersama-sama untuk mau menerima lawatan Tuhan. Di mana lawatan Tuhan itu adalah lawatan yang menyelamatkan kita, di mana Roh Kudus-Nya mau memperbaharui hidup kita, supaya kita bukannya mengalami kepahitan, tapi mengalami damai, sejahtera, dan sukacita. Amin. Untuk firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang mau dilawat oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami boleh mengalami sukacita, damai, dan sejahtera, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Amin.